Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok kami, yaitu mengenai hakikat bisnis. Saya Maira Nabila. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian bisnis. Ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengertian bisnis. Yang pertama, menurut Eglos, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia perindustrian, di mana perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Kemudian yang kedua, menurut Griffin and Ebert, bisnis merupakan sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan laba. Kemudian yang ketiga, menurut Alan Afuah, bisnis merupakan sebuah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Nah, dari beberapa penjelasan dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan sebuah kegiatan membeli dan menjual suatu barang dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi yang terorganisir karena di dalam bisnis banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut dimulai dari input berupa pengelolaan barang, kemudian diproses. Setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Selain itu, secara etimologi, bisnis mempunyai arti di mana seseorang atau sekelompok orang dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit untuk dirinya atau kelompok. Nah, sekianlah dari saya. Kemudian materi mengenai ruang lingkup bisnis itu akan disampaikan oleh Triselvi Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triselvi Maulana. Saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berjudul Ruang Lingkup Etika Bisnis. Nah, jadi secara substansia, etika bisnis ini berkaitan juga dengan fikih muamalah. Jadi fikih muamalah ini juga memiliki dua makna, yang artinya sebagai sistem ekonomi Islam dan juga sebagai hukum ekonomi Islam. Nah, pelaku-pelaku bisnis ini juga diharapkan bertindak secara etis dalam melakukan aktivitasnya, seperti jujur, berperilaku adil, dan juga berperilaku yang dapat dipercaya. Nah, karena ini merupakan elemen pokok dalam mencapai kesuksesan dalam suatu bisnis untuk kedepannya. Nah, adapun ruang lingkup etika bisnis ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, konsepsi Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Terus juga ada konsep dasar etika bisnis dan landasan teori-teori yang membentuknya. Terus ada juga akhlak Islami yang merupakan fondasi dasar peletakan etika bisnis, dan juga masalah-masalah yang terkandung dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Nah, selanjutnya yang keempat itu adanya internalisasi akhlak Islam, di mana hal ini difokuskan untuk produsen, distributor, terus juga
terus juga pelaku pasar, dan juga etika perbankan. Nah, yang terakhir ini adalah lembaga yang mengatasi persengketaan. Ruang lingkup etika bisnis ini sangat luas, akan tetapi kegiatan bisnis ini dapat digolongkan menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek produksi. Nah, aspek produksi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan baku dan juga sumber-sumber lain agar mempunyai nilai guna yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada juga aspek distribusi. Nah, aspek distribusi ini merupakan aspek penyampaian barang atau jasa yang berasal dari produsen ke konsumen atau si pemakai. Nah, yang terakhir itu adalah aspek konsumsi. Nah, jadi aspek konsumsi ini adalah suatu pemanfaatan guna barang atau jasa demi terpenuhinya kebutuhan konsumen. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sally Nur Safitri. Kepada Sally dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Nur Safitri akan membahas tentang materi terakhir dari kelompok pertama, yaitu tujuan aktivitas bisnis. Nah, secara umum bisnis ini tidak terlepas dari kegiatan produksi, pembelian, penjualan ataupun penukaran barang atau jasa. Nah, yang melibatkan orang ataupun perusahaan. Tujuan aktivitas bisnis ini pada umumnya yaitu mencari laba ataupun keuntungan untuk kelangsungan hidup ataupun mengumpulkan dana untuk aktivitas kegiatan si pelaku bisnis ataupun bisnismen. Nah, tetapi tidak hanya untuk mencari keuntungan laba, perusahaan juga memiliki tujuan lain didirikannya perusahaan tersebut. Nah, saya akan membahas tentang tujuan didirikannya perusahaan. Nah, yang pertama yaitu tentunya untuk mencari laba ataupun keuntungan. Nah, yang kedua untuk penyediaan barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, yang ketiga yaitu kesejahteraan pemiliknya, faktor produksi dan masyarakat lainnya. Nah, didirikan perusahaan tentunya membutuhkan karyawan ataupun tenaga kerja. Nah, dengan bekerjanya, dengan mendapatkannya pekerjaan, tentunya masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu full employment. Nah, maksudnya di sini yaitu suatu kondisi di mana faktor produksi telah digunakan secara efisien dan keadaan ekonomi menuju taraf kesejahteraan ditandai dengan tingkat pengangguran sekitar 4%. Nah, selanjutnya yaitu keberadaan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, di sini perusahaan tersebut akan mempertahankan perusahaannya atau membuat gimana caranya perusahaan itu tetap dalam kondisi baik dalam jangka lama. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir tujuan didirikannya perusahaan tersebut ya untuk kemajuan pertumbuhan. Nah, di sini juga dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pelaku bisnis atau bisnismen. Nah, yang pertama yaitu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua yaitu untuk mensejahterakan keluarganya. Nah, dengan dia telah bisa mensejahterakan dirinya sendiri, tentunya dia juga akan mampu atau ingin mensejahterakan keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ingin namanya dikenal oleh orang banyak. Nah, yang keempat yaitu ingin menjadi penerus usaha keluarganya. Nah, yang kelima, ia ingin mencoba hal baru. Nah, yang keenam yaitu memanfaatkan waktu luangnya untuk berbisnis.
Ataupun yang keenam, ia ingin memiliki usaha sendiri dan tidak bekerja pada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ingin mendapatkan simpati dari orang lain. Nah, demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.